Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kanita Tirani-Kuara, NIM F2020011147 dari kelas A3. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang stereoisomer. Seperti yang kita lihat pada bagan, isomer dibagi menjadi dua, yaitu struktur dan stereo, di mana struktur dibagi menjadi tiga bagian lagi. Yang pertama ada rantai, kedua ada posisi, dan yang ketiga ada fungsi. Sedangkan stereo dibagi menjadi dua, yaitu konfigurasi dan konformasi. Di mana konfigurasi ini sendiri dibagi lagi menjadi dua bagian, yaitu dia stereoisomer dan enantiomer. Dan dia stereoisomer dibagi menjadi dua, yaitu cis, trans, dan optik. Setelah kita beralih pada pengertian stereoisomer. Apa sih stereoisomer itu? Nah, kali ini saya akan membahas tentang pengertian stereoisomer, di mana stereoisomer adalah molekul-molekul yang mempunyai rumus molekul dan konektivitas sama, tetapi berbeda posisi atom-atom penyusunnya atau bentuk tiga dimensi susunannya. Sedangkan stereokimia adalah studi mengenai molekul-molekul dalam ruang tiga dimensi, yakni bagaimana atom-atom dalam sebuah molekul ditata dalam ruangan satu relatif terhadap yang lain. Pun pembagiannya, stereoisomer dibagi menjadi dua bagian, yaitu enantiomer dan dia stereoisomer. Nah, baiklah, saya akan beralih pada pengertian enantiomer. Apa sih enantiomer itu? Nah, enantiomer adalah stereoisomer yang sama, tetapi bayangan cermin tidak dapat diimpitkan, merupakan molekul yang berbeda dan memiliki kegunaan yang berbeda, hanya terjadi pada senyawa yang molekulnya chiral. Kemudian, molekul bayangan cermin yang tidak dapat dihimpitkan disebut enantiomer, atau dalam bahasa Yunani enantio, yang berarti berlawanan atau opposite. Enantiomer berkaitan dengan karbon tetrahedral, misalkan asam laktat atau asam 2-hidroksipropanoat, yang merupakan sepasang enantiomer karena mempunyai 4 gugus yang berbeda, yaitu min OH, min H, min CH3, dan min CO2H pada atom karbon sebagai pusatnya. Enantiomer tersebut disebut plus asam laktat dan min asam laktat. Pun sifat-sifat enantiomer, yang pertama mempunyai sifat-sifat fisik yang sama, misalnya titik lebur, titik didih, berat jenis, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, mempunyai sifat kiralitas yang tidak sama, misalnya sudut putar bidang polarisasi cahaya, reaksi metabolisme, dan lain-lain. Contohnya seperti min adrenalin yang menghasilkan atau obat pemacu jantung, dan plus adrenalin atau takbar khasiat. Dan yang ketiga ada indeks biasnya sama. Keempat, arah rotasi pada polarimeter berbeda. Dan yang terakhir, interaksi dengan molekul chiral lain berbeda seperti enzim, Tastebuts, dan scan. Apa sih peranan enantiomer itu? Nah, senyawa-senyawa optik seperti contoh-contoh merupakan gambaran dari beberapa peranan enantiomer dalam sistem biologi yang mungkin sangat berbeda dampaknya dalam sistem biologi kita. Nah, di sini terdapat S-karbon atau caraway seed dan R-karbon atau spermine oil. Di sini kita bisa lihat contoh enantiomer, di mana di sini terdapat 3 metilheksana. Senyawa 3 metilheksana ini akan membentuk bayangan yang sama seperti senyawa sebelumnya, atau membentuk sebuah cerminan dari senyawa 3 metilheksana. Selanjutnya kita akan membahas tentang diastereoisomer. Apa sih diastereoisomer itu? Nah, diastereoisomer adalah suatu pasangan stereoisomer yang bukan merupakan bayangan cermin satu sama lain dan terjadi pada senyawa-senyawa yang memiliki lebih dari satu chiral.
Di sini terdapat contoh yaitu 2 bromo 3 klorobutana. Untuk contohnya kita bisa lihat pada slide. Kemudian diastereoisomer juga merupakan stereoisomer yang bukan bayangan cerminnya. Diastereoisomer chiral mempunyai konfigurasi yang berlawanan pada beberapa pusat chiral, namun mempunyai konfigurasi yang sama dengan yang lainnya. Sebagai perbandingannya, enantiomer yang mempunyai konfigurasi berlawanan pada semua pusat chiral. Apa sih sifat-sifat diastereoisomer? Nah, di sini sifat-sifat diastereoisomer yaitu memiliki sifat fisik yang berbeda dengan enantiomernya. Diastereoisomer lebih mudah untuk memisahkan dengan teknik yang normal praktis atau distilasi, rekristalisasi, kromatografi, dan lain-lain. Diastereoisomer umumnya terjadi pada senyawa-senyawa yang memiliki lebih dari satu chiral. Untuk menganalisis perbedaan antara enantiomer dan diastereomer dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Seperti yang kita lihat pada slide, itu adalah gambaran dari diastereoisomer dan enantiomer. Terdapat pasangan diastereoisomer asam 2 aminot 3 hidroksibutanoat. Di sini terdapat 2 enantiomer. Seperti yang kita lihat pada slide, terdapat senyawa enantiomer atau bayangan cermin. Dan yang terakhir adalah apa sih perbedaan antara diastereoisomer dan enantiomer? Nah, perbedaan utama antara diastereoisomer dan enantiomer adalah bahwa diastereoisomer molekul bukanlah gambar cermin satu sama lain, sedangkan enantiomer adalah gambar cermin. Molekul dengan lebih dari satu stereocenter dapat menjadi diastereomer jika mereka tidak mencerminkan gambar satu sama lain. Namun, jika hanya ada satu stereocenter, maka molekul itu memiliki enantiomer. Diastereoisomer memiliki sifat fisik dan kimia yang berbeda, tetapi enantiomer memiliki sifat fisik dan kimia yang sama, kecuali untuk sifat optik yang berbeda terhadap cahaya terpolarisasi bidang. Itulah tadi apa yang dapat saya jelaskan tentang stereoisomer. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.